Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pengenaan pajak royalti kepada penulis karena kebijakan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan minat baca masyarakat dan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Perbukuan. Ditemui usai melakukan sosialisasi Undang-Undang Sistem Perbukuan di Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Sultan Adil Hendra meminta pemerintah untuk mengkaji kembali wacana untuk mengenakan pajak royalti kepada penulis. Sultan Adil juga meminta pemerintah untuk memperhatikan asas manfaat dari karya penulis tersebut, baik komersil maupun pendidikan, sebelum diterapkannya pajak atas penulis. Para penulis itu diberikan pajak terhadap hal itu semua. Ini perlu kita kaji, perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena semangat daripada anak bangsa yang ingin menyumbangkan karyanya, ini harus kita lihat dulu. Itu apakah sisi komersil, apakah sisi pendidikan? Makanya saya bilang tadi, harus dilihat sudut manfaatnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan Menteri Keuangan telah melakukan evaluasi terhadap wacana diterapkannya pajak penulis yang dinilai membebani para penulis. Untuk itu, Undang-Undang Sistem Perbukuan akan melindungi penulis, penerbit, dan pembaca. Menteri Keuangan sudah menjanjikan bahwa dia akan melakukan evaluasi terhadap itu. Dan justru dengan Undang-Undang Perbukuan itu melindungi para penulis, penerbit, gitu ya. Apalagi pengguna, itu semuanya memang di dalam rangka kita meningkatkan tingkat literasi. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti mengatakan pajak tersebut dapat membebani penulis, khususnya yang menghasilkan royalti dalam jumlah kecil dari karya-karyanya. Meski membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, namun Mai Esti menghimbau untuk tidak menerapkannya pada para penulis, khususnya untuk buku teks yang merupakan sarana pendukung dunia pendidikan. Kalau penulisnya pendapatannya tidak lebih dari sesuai ketentuan perundangan perpajakannya, ya tentu tidak akan terkenai. Tetapi ketika berbicara buku-buku pendidikan, menurut kita memang harus dibebaskan dari pajak. Buku-buku utama pendidikan itu nggak boleh dikenai pajak. Dari Provinsi Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai Partai Komunis Indonesia dan pahamnya masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Pimpinan DPR meminta aparat penegak hukum tegas dalam mengantisipasi kembali bangkitnya PKI di Indonesia. Ditemui usai menemui pendemo aksi 299 di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan paham komunisme tidak boleh ada di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ketetapan MPRS. Terkait tuntutan para peserta aksi 299 tentang penolakan Perpu Ormas, Agus menyampaikan Perpu tersebut sedang dibahas di Komisi 2 DPR dan akan diputuskan pada akhir masa sidang pertama tahun 2017-2018. Agus berharap keputusan yang akan diambil DPR sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang jelas kalau untuk pembubaran PKI itu sudah harga mati dan kita memang tidak boleh ada berdasarkan juga TAP MPRS dan juga berdasarkan undang-undang yang ada. Sehingga memang sudah harga mati bahwa PKI tidak boleh hidup di bumi Indonesia ini, tidak boleh ada di bumi Indonesia ini. Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon menilai paham-paham komunis masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dan harus diwaspadai. Fadly meminta penegak hukum untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan TAP MPRS tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Ancaman itu apakah ancaman yang komunisme, ancaman terhadap PKI itu masih ada. Saya yakin ini tetap merupakan ancaman ya. Tetapi kita juga harus rasional gitu dan harusnya pemerintah, aparat penegak hukum menjalankan saja apa yang ada di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Helmi dan Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI mendorong pemerintah dan masyarakat serta organisasi sosial kemanusiaan yang ada di Indonesia dan Turki dapat bekerja sama untuk memberdayakan umat di seluruh dunia, khususnya yang saat ini berada di negara-negara yang sedang dilanda konflik dan bencana alam. Delegasi DPR RI dalam forum pertemuan para pemimpin parlemen negara anggota MIKTA atau The Third MIKTA Speaker Consultation 2017 di Istanbul, Turki,
mengunjungi kantor organisasi kemanusiaan terbesar di Turki, Humanitarian Relief Foundation di kota Istanbul. Dalam pertemuan tersebut, anggota delegasi DPR RI Saleh Patonan Daulay mempertanyakan bagaimana IHH mengelola sumbangan dari donatur agar terhindar dari tuduhan pencucian uang maupun tuduhan terkait pendanaan terorisme. The first question is related to collecting fund for your organization. Sometimes they should make clear that the money is not money laundering and not is related to terrorism or something. And it is clear that the money come to the organization is, a big word is halal. So how do you manage this issue? Ketua Delegasi DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pemerintah dan masyarakat Turki sangat berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia untuk memberdayakan umat di seluruh dunia. Mereka sudah bekerja di lebih dari 100 negara, ya, menolong sudah jutaan orang, ya, melibatkan jutaan donatur dan mengerahkan triliunan, ya, dalam hitungan rupiah ke seluruh dunia. Ini adalah inisiatif yang perlu kita contoh dan mereka menunggu kerjasama dengan pihak Indonesia. Sekretaris Jenderal IHH, Yavuz Dede merasa yakin Indonesia dan Turki sebagai representasi negara muslim terbesar di timur dan di barat dapat bekerja sama untuk melayani umat di seluruh dunia. Hissederek inşallah gerek kendi ülkelerimize gerekse İslam ümmetine güzel. Our brotherhood and the relations with Turkey and Indonesia goes to very long time, and you are representing the Muslim world in East, and Turkey is representing in West, and together, inshallah, we will serve our people in our countries as well as all other countries for Muslim Ummah. IHH berdiri tahun 1992 dan aktif terlibat di 100 negara dengan pengumpulan dana hingga 11 triliun rupiah per tahunnya. IHH dikenal dunia secara luas saat mengirim kapal kemanusiaan Mavi Marmara dalam ekspedisi Freedom Flotilla ke Gaza, Palestina, yang kemudian diserang oleh pasukan Israel. Dari Istanbul, Turki, Sahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.